Hello, Assalamualaikum class. Okay, for this video, I try to explain to you about Western text. I think all of you have learned about Western text, haven't you? Semua sudah pernah belajar Western text kan? Oh, well, let's review about Western text deh. What is Western text? Orang suka mendengar kalimat misalnya kan dalam bahasa Indonesia kan? Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris sudah ada ya istilahnya question tag. Saya seperti kata, want you, wasn't it, don't you, haven't you, atau kamu mungkin sering menggunakan okay atau right. Biasanya digunakan question tag untuk apa sih? First, to confirm that something is true or not. Biasanya kamu ingin jawaban ya, atau ingin mengkonfirmasi apakah itu salah atau betul. Misalnya, you are a student from Gunadharma University, aren't you? Ya kan? Gitu. Atau yang kedua fungsinya to encourage a reply from the person we are speaking to. Ya sama saja untuk konfirmasi atau mengharapkan juga ya balasan dari orang yang kita ajak bicara. Gitu. Yang pasti question text ini adalah short question at the end of statements. Oke? Dan kan pendek katanya. Dan tag question ini biasanya repeats the auxiliary or modal verb from the statement at the appropriate subject. Jadi mengulang lagi auxiliary-nya, misalnya ada want, was, do, have, ya diulang lagi bersama appropriate subject. Oke, kita perhatikan for the rules of question text. Pertama, ada positive dan negative. Kalian pasti bisa lihat di sini juga, sudah paham juga kalau kalimatnya positif, question text, it negative sentence. Oke, kalau kalimatnya negatif, question text-nya positif. Gitu. Jadi dibalik ya, vice versa. Oke. Dan di sini kamu bisa lihat, bisa gunakan auxiliary-nya, diulang aja di sini. Aturan yang kedua, must be in the same tense, atau keterangan waktunya harus sama. Ya, biasanya digunakan simple present, ya berarti question tag-nya pun harus dalam simple present. Oke, you speak English, don't you? Gitu. Oke, sama-sama simple present kan? Kalau gunakan simple past atau past simple ya, kita gunakan question tag-nya itu did. We went. When ini kan lampau ya, berarti question tag-nya pakai didn't they, itu ya. Jangan lupa, selalu positif, negatif, atau negatif positif kalian. Nah, aturan yang ketiga, negative question tag, use contracted form of helping verb not, atau and apostrophe t ya, aren't, didn't, haven't, etc. Jadi bukan are not atau will not, tapi disingkat jadi won't. Oke, untuk question tag-nya negatif. Seperti ini kan juga disingkat ya semuanya. Oke, negatifnya. Terus yang keempat, perhatikan. Always use a subject pronoun in the question tag. Jadi tidak gunakan nama ya. Misalnya my father, Tony. Tapi gunakan subject pronoun. Are you, they, he, she, it. Oke. Number 5, negative adverbs atau words adalah negative in meaning atau kata yang punya makna negatif. Kamu harus tahu arti ini semua ya. Question tag-nya must be positive. For example, they never came again. Never itu negatif. Jadi gunakan did positif ya intinya ya. Ini kan udah negatif. Jadi bukan did not gitu. Oke? Dan kenapa gunakan did? Karena ini came negatif ya. Tadi balik ke aturan yang sebelum. John has rarely come to school, has he? Rarely. Nggak ada not-nya miss di sini. Kenapa sini nggak pakai not lagi? Karena ini rarely adalah adverb yang negatif ya, atau kata yang mengandung negative meaning. Oke? Seldom juga sama, barely juga sama. Jadi bukan doesn't she, bukan don't I, bukan hasn't he, bukan didn't they. Oke? Karena di sini katanya ada mengandung negative adverbs. Number 6, indefinite nouns atau kata benda yang tidak pasti ya, kayak kamu misalnya melihat kalimat ada kata someone, somebody, anyone, anybody, nobody, no one. Gunakan pronounnya itu they aja ya. And kalau ini contohnya, someone stole your shoes, didn't they? Jadi gunakan they untuk pronoun someone. Nobody juga sama, they. Tapi kalau untuk benda, misalnya nothing, something, everything, just it
Ya, jangan use they lagi, tapi it as the pronoun. Nothing will happen, will it? Everything is okay, isn't it? Gitu. Oke. Ganti it untuk nothing dan everything. Number 7, aturan yang ketujuh. Question tag is always made in accordance with the main part of the sentence. Misalnya ada kalimat seperti I think he is right. I think he is right, isn't he? Yang mana nih yang mau kamu confirm atau yang mau kamu tekankan? I atau he ya, subjeknya. Ada dua kan, kebetulan. Tapi kamu lihat di sini aturan yang ketujuh ya. Jadi in accordance with the main part of the sentence. I think he is right, isn't he? Yang right siapa? He atau I? Kan he kan? Jadi isn't he. Paham? Next, number 8. Same with tag question. Kalian tadi kan lihat kalimat misalnya positif jadi kalimat negatif. Kalimat negatif jadi kalimat positif question tagnya. Ada juga aturan yang ke-8 yaitu same way tag questions. Nah, although meskipun the basic structure of question tag is positive negative or negative positive, it is sometimes possible to use a negative positive or negative negative structure. Okay? Positive positive or negative negative ini. Ya, we use same way tag questions to express interest atau ketertarikan, surprise atau kejutan, anger, etc. And not to make real questions. Jadi ya, kamu tidak jadikan sebagai real question ya. Atau ya anggap aja seperti apa ini? Kamu tidak perlu jawaban nanti. So you are having a baby, are you? That's wonderful. For example, you think that's funny, do you? Think again. So you don't think I can do it, don't you? Usually sound rather hostile sih yang kalimat ini ya. Jadi ini dua-duanya kalimat sama ya. Kalimat positif, positif juga. Terus ini negatif, ini juga negatif ya. Tapi ingat, gunakan yang sama, same way tag question untuk express ini. Oke? Imperatives yang ke-9 ini untuk kalimat perintah ya. Biasanya untuk invitation atau orders, perintah ya. Invitation, undangan atau ajakan. But the sentence remains an imperative and does not require a direct answer. We use want for invitation atau we use can, can't, will, would for orders. Jadi want aja untuk invitation ya. Kalau can, will, can't, would ini for orders. Oke. Contoh ini adalah imperative plus question tag. Take a seat, want you. Silakan duduk. Gunakan question tag want you ya. Ini polite invitation atau ajakan yang sopan. Close the door, would you? Ini quite polite. Kalau yang less polite, do it now. For example, will you? Oke, ingat, kalau invitation, gunakan want untuk question tag-nya. Kalau orders, gunakan can, can't, will, atau would for question tag-nya. Catat. Number 10, exceptions. Some verbs or expressions have different question tags. Nah, ini ada pengecualian yang harus kalian pahami juga. Pertama, saya ada kalimat I'm right. Jangan gunakan, ini kan biasa mengambil auxiliary ya, Miss. Terus aren't I gitu. No, salah. Tapi gunakan aren't I. Ini adalah aturannya. Jadi tidak boleh gunakan aren't I atau am not I. No. Aren't I? I'm right, aren't I? Let's atau let us. Gunakan shall we. There is, there are. Kamu ya ambil aja is to are-nya ya. Kalau negatif, question tag-nya positif atau sebaliknya. This atau that is ya sama ya. By the way untuk there tadi tetap there ya, itu aturan. Jadi tidak digunakan pronoun. Tapi kalau this atau that gunakan it. This is a pen, isn't it? Okay? Ya tergantung kalau kamu gunakan these atau those yang untuk plural. Gunakan berarti they ya. Sesuaikan kalimat. Used to, ini pastikan bentuk lampau. Jadi gunakan did. Okay? Used to be a diligent student, didn't she? Nah,
Untuk have, has, had, have to, had to. Gunakan do, does, atau did. Tahu ya, ini digunakan subjek apa pertama. Dan kalau dihubungkan dengan ini have to, biasa gunakan do. Has to, gunakan does. Had to, gunakan did. Oke, I have to clean this room, don't I? Nah, jadi kalau kamu ketemu kalimat ini, berarti question tag-nya gunakan don't atau doesn't atau didn't, ya. Have, has, had. Auxiliary verb, gunakan first auxiliary. Kalau digunakan auxiliary verb ini ya, I have been answering, haven't I? We haven't visited this place, have we? Jadi bagaimana Miss membedakan yang ini dan yang ini? Kalau ini kan baru digunakan ya have atau has atau had ya kan. Tapi kalau ini kita gunakan do, does, to did. Kamu lihat setelahnya, kalau diikuti kata benda atau kata kerja, I have to clean, ini sudah pasti jangan gunakan haven't I ya, tapi don't I, rumus ya. Kalau ketemu has, gunakan does. Kalau diikuti oleh kata benda, gitu. Misalnya ada kalimat she has read atau she has written. Nah, itu written kan kata kerja. Written the book, for example. Berarti gunakan has-nya. Hasn't she untuk aturan yang ini. Oke? Jadi misalnya ada contoh sini, I have been answering. Ini tenses ya, jadi gunakan haven't I. We haven't visited, have we? Gitu. Oke? Bisa dipahami, dicoba dipahami ya bagian ini. Terus yang ought to itu pakai shouldn't. My father ought to come to the meeting, shouldn't he? Catat ya kalau kalian takut lupa untuk aturan exceptions-nya ini. Nah, ini terakhir, double meaning question tag atau tag question. Perhatikan dengan apostrofi S. Ya, apostrofi S atau abbreviation lah, singkatan dari S ini bisa jadi is atau has. Oke, yang kamu harus perhatikan adalah kata selanjutnya. He is going to school. Isn't he? Sama he's gone to school. Hasn't he? Berarti kalau ini he is going. Kalau ada verb in, nggak mungkin kamu gunakan he has going dong. Tapi he is going. Berarti S ini adalah is. Nah, sementara ini, gone, ini adalah bentuk ketiga. Sudah pasti kalau ada bentuk ketiga, ini jadi has. Ya, he has gone to school. Gitu. Kamu harus bisa melihat dulu ini is atau has. Baru kamu bisa menjawab question tag-nya. Isn't he atau hasn't he? Oke. Sama dengan subjek yang diikuti apostrophe D ini atau singkatan D ini. She'd go sama she'd gone. Bisa jadi would atau had. Oke? She'd gone berarti she would she'd go berarti she would go, bukan she had go ya. Tidak ada had go. Tapi kalau untuk go ini kan kata kerja pertama, berarti gunakan would model ya. Nah, kalau gone ini verb ketiga. Jadi bentuknya ini adalah D ini adalah had. Itu masuk past perfect. Kalau kalian sudah belajar semua tenses juga harus perhatikan ya. Berarti had gone kan? Kalau kamu sudah tahu ini apa D-nya, berarti question tag-nya gampang dong. Tinggal kamu tambahkan negatif aja di sini. Hadn't she atau wouldn't she, seperti itu. Oke, dicatat kalau kalian belum tahu atau takut lupa. Right, itu aja yang bisa Miss bantu untuk menjelaskan mengenai question tag. Dibaca lagi ya tentang modul ini dan catat juga. And don't forget to do the quiz. Good luck. Thank you.